Sekarang baru ramai penangkapan Crazy Rich. Cielah Crazy Rich. Saya sebenarnya juga agak bingung ya, kenapa muncul istilah Crazy Rich seperti itu. Dan orang yang dianggap amat sangat-sangat kaya. Nah, kalau dari Pace sendiri, memungkinkan nggak sih gitu loh, kita memaksimalkan kesempatan yang ada supaya kita bisa berkembang dan mendapatkan kemakmuran? Bisa banget. Bagaimana caranya? Simak video berikut sampai selesai. Halo, bersama saya Yorita dari Mirai People Development Consultant. Bahasan kali ini mengenai bagaimana kita memaksimalkan kesempatan yang datang. Jadi di Pace itu ada yang disebut dengan luck pillar ya. Luck pillar atau di situ adalah kesempatan-kesempatan kita. Jadi kita bisa memaksimalkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kemakmuran, tentu saja dengan cara yang baik. Bukan menipu orang, tapi memaksimalkan diri kita supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa mengambil kesempatan tersebut, dan kita bisa menjadi makmur atau kaya atau menjadi crazy rich kalau istilah sekarang. Nah, bagaimana caranya? Di luck pillar itu kan ada per 10 tahun ya. Ada kesempatan per 10 tahun. Jadi di Pace itu kan ada natal chart, terus ada luck pillar yang disebut dengan luck pillar. Nah, luck pillar itu kesempatan yang akan datang ke tempat kita atau kesempatan yang datang kepada kita per 10 tahun. Nah, kita tahunya bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kesempatan atau opportunity yang datang pada saat itu. Teman-teman bisa melihat di luck pillarnya itu ada di posisi yang ada tulisannya here. Yang ada tulisannya here itu kan saat ini ya. Nah, di saat ini itu apa yang ada jika lambangnya adalah EG atau XO, entah itu di atas atau di bawah ya, itu berarti inovasi. Kelihatan nggak? Cung. Yes. Kalau innovation itu di luck pillarnya lambangnya EG atau XO, yang berarti pada saat itu, pada dekade tersebut, teman-teman harus bisa lebih inovatif, harus bisa branding gitu. Terus pada saat energi Itinggat atau Hearting Officer tersebut hadir, itu yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan inovasi, harus tahu tren yang berkembang saat itu, atau malah mungkin menciptakan tren baru yang pada akhirnya bisa menghasilkan uang. Kalau kalau kita lebih kreatif, kita mempunyai inovasi yang jauh lebih baik daripada orang lain, otomatis orang kan akan melihat kepada kita ya, oh ternyata dia jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Dengan kesempatan itu terbuka, otomatis teman-teman mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan kemakmuran. Jadi cara yang pertama adalah melalui inovasi produk atau inovasi terhadap diri kita, kayak gitu. Produk-produknya jika kalian menghasilkan suatu produk-produknya otomatis harus jauh lebih kreatif, harus jauh lebih stand out, seperti itu ya. Atau kalau misalnya diri kita menjadi social influencer, itu kan kita juga harus kreatif ya. Kita harus juga berani tampil, kayak gitu. Pengen jadi social influencer tapi nggak berani tampil, padahal bakat performernya tinggi. Cari tahu, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia menjadi malu. Apalagi kalau elemennya adalah yang fire. Itu yang fire itu
rasa percaya dirinya tinggi. Kalau bakat performer tinggi, terus elemennya yang fire tapi dia nggak berani tampil, mari kita duduk bersama dan kita berbicara. Itu pasti ada ya sesuatu yang membuat dia terluka sehingga dia nggak berani stand out. Itu yang pertama, melalui inovasi. Nah, cara yang kedua adalah bagaimana untuk mendapatkan kemakmuran, kita melihat melalui pace. Yang kedua, tadi yang pertama adalah inovasi. Yang kedua adalah ownership atau kepemilikan. Jadi kita ngelihatnya di lak pilar kita. Di lak pilar kita itu ada lambang IW, IW atau DW atau DW. IW indirect wealth, DW direct wealth, kayak gitu. Nah, ketika kesempatan itu datang, apa yang kita harus lakukan? Kita ngelihat ya di lak pilar kita, oh ternyata pada saat ini gitu, pada saat ini itu ada energi indirect wealth atau direct wealth, kayak gitu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Kalau sudah pernah konsultasi pace ataupun mengenal ilmu pace, IW dan DW itu ya, itu lambang uang. Jadi entah itu dari penghasilan tidak tetap. Kalau IW itu penghasilan tidak tetap. Nah, entah itu dari penghasilan tidak tetap atau entah itu kalau DW itu dari gaji tetap. Entah itu gaji tetapnya dia sudah kumpulkan kayak gitu, atau mungkin juga pada saat itu gaji tetapnya ternyata dia lebih besar kayak gitu kan, jadi mengalami peningkatan karir seperti itu sehingga bisa mendapatkan income yang lebih. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kalau ada lambang IW, entah itu di atas, entah itu di bawah ya, lambang tersebut IW atau DW, itu berarti teman-teman mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kemakmuran melalui ownership atau kepemilikan. Nah, yang dimaksud kepemilikan di sini adalah dengan uang yang teman-teman miliki, itu teman-teman melakukan pembelian suatu barang yang bisa menjadi milik kita dan itu bisa menghasilkan. Jadi seperti beli rumah kayak gitu kan, atau beli apartemen. Nah, rumah atau apartemen tersebut bagaimana supaya bisa mendatangkan kemakmuran untuk kita. Nah, rumah, apartemen atau ruko tersebut kan kita bisa sewakan. Itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Seperti itu. Atau ada seorang klien yang dia inovatif, dia bisa berpikir jauh ke depan. Jadi pada saat di dekade dia mempunyai energi IW dan DW, itu dia memang mengakui bahwa pada saat itu uangnya dia banyak. Terus tapi dia tuh senang sekali untuk belanja tas seperti itu. Jadi tas-tas branded ya. Nah, tas brandednya itu apa yang dia lakukan? Dia sewakan. Nah, dia membeli barang-barang tersebut, terus dia sewakan dengan dengan harga yang kompetitif, sehingga orang yang mau pengen tas tersebut, misalnya misalnya tas Chanel kayak gitu ya. Nah, tas Chanelnya tersebut dia sewakan ke orang-orang yang pengen untuk memakainya. Mungkin si klien tersebut kan belum bisa membeli tapi pengen pakai kayak gitu ya, otomatis dia, atau untuk gonta-ganti seperti itu. Nah, otomatis dia bisa menyewa ke teman saya tadi itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, kita memaksimalkan energi yang hadir pada saat itu kita ngelihat ada energi apa. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana mendapatkan kemakmuran, ada 3 cara. Yang pertama tadi apa? Inovasi. Terus yang kedua melalui kepemilikan. Jadi kita beli sesuatu yang bernilai, terus kita sewakan. Ambil contoh itu ya, teman saya itu dia membeli tas mahal, terus akhirnya dia sewakan tas tersebut
dan itu bisa menghasilkan uang. Atau ada juga klien saya pada saat dia mempunyai banyak uang seperti itu, nah dia membeli apa, pada saat itu dia membeli motor dan dia beritahu ke satpam bahwa saya punya motor menganggur, kamu bisa pakai untuk ngojek nanti bagi hasil. Itu juga bisa. Jadi kepemilikan ini tidak harus berupa rumah, ruko kayak gitu ya. Kalau uangnya belum cukup untuk beli rumah atau ruko, kan kita bisa beli hal yang lain yang bisa kita miliki, terus dari kepemilikan itu kita sewakan. Toh dari sewa-sewa itu kita bisa mendatangkan uang juga untuk kita. Nah, sekarang yang terakhir atau yang ketiga adalah leverage. Leverage itu melebarkan apa yang kita sudah punya, kayak gitu ya. Nah, ada energi apa? Itu ada energi yang disebut indirect resource atau direct resource. Jadi IR atau DR. IR atau kelihatan nggak ya? Nggak terlalu kelihatan ya karena pakai itu. Jadi IR atau DR. IR atau DR itu maksudnya adalah membiarkan uang bekerja untuk kita. Tapi ini juga harus hati-hati, zaman sekarang itu kan baru model apa, trading ya. Tapi kalau kita tidak semua trading itu bermasalah, tapi kita harus benar-benar hati-hati memilihnya. Nah, kalau leverage itu kan berarti uang yang bekerja untuk kita, jadi kita juga melakukan investasi seperti itu. Terserah, kalau investasinya terserah aja, investasi yang cocok untuk teman-teman, yang dirasa cocok itu apa. Jadi kita membiarkan uang bekerja untuk kita, itu yang dimaksud dengan energi IR atau DR. Jadi ada 3 cara bagaimana melalui pace kita bisa mendapatkan kemakmuran. Jadi kita ngelihat di dekade saat itu energi apa yang hadir. Apakah itu yang pertama adalah inovasi, dilambangkan dengan EG atau Eating God ya, dan energi Hearting Officer atau HO, seperti itu tulisannya. Jadi lihat di Lakpilar di kolom yang ada tulisannya here atau saat ini. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah kepemilikan. Itu dilambangkan dengan energi IW atau DW. Indirect wealth atau direct wealth, itu yang kedua, melalui kepemilikan. Jadi kita memiliki sesuatu, kita bisa sewakan dan itu bisa menghasilkan. Dan yang ketiga adalah leverage. Itu ada lambang IR, indirect resource, atau DR atau direct resource. Dan bagaimana mengoptimalkannya adalah kita melakukan investasi. Investasi apa yang dianggap cocok oleh teman-teman. Jadi membiarkan uang bekerja untuk kita. Menulis buku dan mendapatkan royalti, itu juga leverage kan. Dari royalti tersebut kita bisa mendapatkan uang. Atau kita menulis lagu, kita hak patenkan. Atau kita dulu Cinta Laura itu kan ada ya, dia jargon apa, becek lupa saya, pokoknya ada becek-beceknya gitu kan, banjir becek. Nah itu karena logatnya dia yang khas dengan intonasi yang khas, karena waktu itu dia
kurang begitu lancar ya berbahasa Indonesia, Cinta Laura. Akhirnya itu booming, dan ketika booming dia patenkan. Nah, dari hak paten tersebut kan juga bisa menghasilkan uang. Jadi kesempatan tersebut ketika energi itu hadir, entah itu IW, DW, EG, XO, atau IR, DR, kita maksimalkan untuk membantu kita mendapatkan kemakmuran. Jadi nggak usah tipu-tipu, nggak usah nipu orang bagaimana caranya untuk mendapatkan kemakmuran. Datang dan belajar sama orang yang mengerti pace. Ya beneran, belajar sama orang yang mengerti pace, gimana caranya untuk mendapatkan kemakmuran. Jadi jangan nipu-nipu, udah kan kalau kita menipu toh akhirnya ketahuan malah kita cilaka, ya kan, malah nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak bisa makmur, toh akhirnya cuman gaya-gayaan doang. Nah, sekarang tadi sudah saya beritahu ya bagaimana caranya mendapatkan kemakmuran melalui pace. Jadi teman-teman yang pengen konseling pace nanti bisa lihat di di deskripsi, nanti nomor telepon dari Mirai People Development Consultant akan saya cantumkan di situ. Terima kasih, sampai bertemu di video yang lain. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi.